Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, kali ini Panasonic TH40F 305G kita coba colok. Oke, gejala kerusakan mati total ya, tidak ada indikator bernyala. Oke, saya coba akan melakukan pemeriksaan. Ya, dan untuk TV ini mainboard dengan PSU sudah bergabung ya, satu board ya, dan kerusakan entah di bagian primer PSU atau sekunder PSU kita coba lihat ya. Tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Ya, sepertinya TV ini sudah lama ya tidak digunakan, sudah lama tersimpan ya, dan saya coba melakukan pengukuran sisa tegangan pada elko 400 voltnya ya. Karena kita sudah melakukan pencolokan, kita coba ukur berapa sisa tegangan, apakah ada. Jika ada maka kabel fuse dioda normal ya. Oke, dan ternyata tidak ada sisa tegangan pada elko 400 voltnya. Oke, lanjut saya coba di sini fuse-nya di sini ya. Saya akan coba melakukan pengukuran dengan menggunakan skala dioda ya. Pada elko jika mengalami short maka pasti fuse sudah putus dan transistor FET-nya kemungkinan mengalami kerusakan. Ya, kabel merah saya pasang di negatif dan kabel hitam saya pasang di positif. Dan kita coba lihat reaksi dari voltmeter dengan skala dioda. Ya, short ya. Oke, jadi mengalami short ya, maka otomatis ya fuse mengalami putus dan FET kemungkinan juga mengalami putus. Dioda kita coba ukur dioda. Oke, coba di pencahayaannya. Oke, diperlihatkan. Oke. Ya, saya coba melakukan pengukuran terhadap dioda ya. Kita coba ukur apakah mengalami short. Normal. Terlihat tidak? Yang ini normal. Ya, kemudian ini normal. Ini. Oke, untuk keseluruhan dioda penyara yang tergabung dalam siklus jembatan atau bridge normal ya, namun FET-nya kemungkinan yang mengalami short ya. Oke, di situ terlihat 00 ya. Apakah elko, apakah FET? Saya langsung saja melakukan pengukuran pada FET dan juga komponen-komponen lainnya sekitaran primer power supply. Oke, lanjut. Saya sudah membuka FET-nya dan dipastikannya mengalami short. Dan selanjutnya ya, TV ini sepertinya sudah pernah mengalami kerusakannya pada panel dan parahnya lagi di sini kopnya akibat mungkin terlalu lama disimpan sudah mengalami gangguan, terlepas ya karat. Ya, jadi andaikan dapat dapat bernyala ya, kemudian layar masih bisa digunakan, maka posisi gambar akan digunakan menjadi mode 3/4 ya, mode pelebarannya yaitu mode 3/4, sehingga gambar akan menjadi kotak, tidak 40 inch lagi. Oke, lanjut. Sebelum saya melakukan pergantian pada FET-nya ya, saya akan melakukan pengukuran pada IC OPAM. Ya, IC OPAM di sini PWM ya, bukan OPAM. PWM yang digunakan adalah OB2273. Ya, kita akan memasang dulu kabel merah di ground. Ya, kabel merah kita pastikan berada di ground. Ya. Oke. Oh, kayaknya goyang. Ya, apakah sudah di ground? Oke, di sini saya melakukan pengukuran pada FET-nya. Ya, sudah tidak mengalami short ya. Oke, otomatis juga di plus elko juga sudah tidak mengalami short. Ya, terlihatnya 0,9. Selanjutnya pada IC PWM OB2273 yang pertama adalah ground. Kita coba lihat groundnya benar 0,00 ya. Kemudian yang kedua adalah feedback atau octocoupler ya. Pin 2 adalah feedback 0,5 normal
Ya, selanjutnya pin 3 adalah RT. Apakah normal menunjukkan posisi dioda? Ya, sepertinya mengalami putus. Ya, pin RT-nya. Oke. Pin RT mengalami putus ya. Oke, di sini tidak ada sambungan. Oke, selanjutnya ada pin 4 yaitu CS. Pin 4 CS normal. Ya, kemudian pin 5 adalah VDD atau VCC juga normal. Ya, kemudian pin 6 adalah gate. Ya, pin 6 gate ya. Gate-nya juga bermasalah ya. Di sini gate-nya 2,7 yang harusnya menunjukkan pada posisi dioda yaitu 0,5 hingga 0,7, namun di sini menunjukkan posisi di 2,7. Oke, jadi untuk IC PWM OB2273 sudah mengalami kerusakan. Insya Allah untuk lainnya seperti octocopler dan juga TL431 Insya Allah aman. Saya coba lihat dulu untuk TL431. Oke, sepertinya aman ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan 3 buah pergantiannya, yaitu yang pertama adalah fuse, ya, kemudian FET dan juga IC PWM OB2273. Ya, tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Ya, lanjut. Untuk FET-nya menggunakan 65R2800 ya kalau tak salah, dan saya tidak punya. Ya, di sini juga saya menggunakan sekenan ya, bekasan dari Polytron, yaitu 70R600 ya, nah problem ya, bahkan untuk 7N65 boleh juga digunakan. Oke, selanjutnya itu dia 3 komponen, FET, kemudian PWM dan fuse. Ya, lanjut, mungkin ada yang membutuhkan sedikit komponen pada primer yang mungkin suatu saat mengalami hangus dan lain sebagainya. Ya, di sini antara gate dan source yaitu 10 kilo, kemudian ada di sini 10 ohm. Ya, lanjut RFIOS untuk source-nya yaitu 0,22. Ya, kemudian ada dioda di gate yaitu dioda BAV70 dengan marking kode A4T. Ya, bila diukur sepertinya mengalami short ya, bila diukur dalam keadaan terpasang. Ya, namun itu bukan short ya, karena anoda katoda pada dioda ini diparalel ya dengan resistor senilai 30 ohm hingga 120 ohm. Ya, lanjut dioda IN4148 boleh digunakan, ada 2 buah situ. Ya, selanjutnya kita coba melakukan pengukurannya pada PWM-nya ya, apakah sudah normal. Ya, bila mana sudah normal kita akan langsung melakukan pengujian. Ya, saya pasang dulu untuk kabel prop hitam, kabel prop merah ya pada ground ya, ground primer. Ya, selanjutnya kita posisikan pada posisi dioda. Ya, lanjut kita akan ukur setiap pin pada PWM OB2273. Yang pertama tentunya adalah ground ya, pin 1 terlihat ground 0,00. Ya, lanjut kemudian ada pin 2 yaitu feedback octocopler, kita pasang di sini 0,6, dan di RT tadi ya mengalami putus, kita coba ukur sekarang pada pin 3 yaitu pin RT sudah tidak putus 0,7. Lanjut pada pin CS ya 0,6, kemudian VDD atau PCC pin 5 ya 0,5, dan tadi di gate ya juga bermasalah 2,8 dan saat ini 0,6 ya. Oke, sudah menunjukkan posisi dioda. Ya, kemudian kita coba ukur pada output SMP-nya ya, apakah ada dioda yang mengalami short. Kita langsung pasang saja pada pin hitam, prop hitam pada katoda. Kita coba ukur. Ya, di sini sepertinya ampermeter lagi problem nih. Ya, kita coba lakukan pengukuran. Oke, kita ukur pada output SMPS 0,4 ya. Oke, normal ya. Kemudian di sana juga ada dioda untuk PS untuk mainboardnya. Kita coba ukur 0,2. Oke, normal.
Ya, saya akan melakukan pencolokan ke listrik ya sembari melakukan pengukuran tegangan. Tetapkan channel di 3 Putra Elektronik. Lanjut, kabel AC cord sudah terpasang. Selanjutnya kita posisi apometer di skala DC dan kabel hitam tentunya kita pasang di ground. Oke, saya pastikan dulu ground tuner apakah terhubung keseluruhan dengan ground mesin. Oke, terhubung ya. Lanjut di posisi DC dan saya akan colok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, apakah bisa keluar tegangan? Kita coba ukur. Ya, 12 volt sudah hadir ya. Oke, 12 volt sudah hadir. Ya, kemudian untuk backlight ada berapa volt? 42 volt ya. Oke, dan sepertinya lampu sudah berwarna hijau mungkin. Ya, oke, sudah hijau. Ya, saya akan memasang di unitnya. Tetapkan channel di 3 Putra Elektronik. Lanjut pengetesan di unitnya, dan untuk kerusakan KOF ini maka saya mungkin akan membawa ke temannya jika memang layarnya masih bisa selamat. Ya, saya akan membawa ke teman untuk pemasangan KOF ya, karena baru teman yang memiliki bukan panel ya, KOF bonding ya, dan saya belum memiliki. Kita coba langsung uji ya apakah masih bisa muncul gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lampu hijau, backlight, dapat kabar nyala backlight. Ya, sudah bernyala dan kita lihat hasilnya. Ya, terlihat ya bahwasanya sudah mengalami putus pada jalur ya, sehingga gambar sebelah ya, apakah di sini bisa bergeser ke sini ya, sepertinya di sini juga ada problem. Oke, kurang rapat. Kita lihat posisi tulisan tidak ada sinyal. Bisakah ke sebelah karena remote lagi tidak ada ya, sepertinya cacat ya pada sebelah. Ya, ternyata cacat ya. Oke ya, demikian ya untuk perbaikan TV Panasonic dengan gejala kerusakan mati. Untuk selanjutnya saya akan ke rekan saya untuk pemasangan KOF. Silahkan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.